Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para petualang pembelajaran data science semua di dalam series penggunaan Python untuk keuangan episode ketiga. Pada instruksional pembelajaran video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana menampilkan informasi deskriptif pada data harga saham kita dan memvisualisasikannya secara sederhana. Pada video instruksional kali ini, kita akan lanjutkan kepada perhitungan moving average dan menampilkannya secara visual dalam bentuk grafik. Moving average sendiri merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam memprediksi tren harga saham. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita berpetualang. Sebelum kita masuk kepada teknis penggunaan, saya akan menginformasikan, karena ini berkaitan dengan matematis, saya menyarankan untuk teman-teman petualang data science semua untuk mempelajari buku Quantitative Finance with Python karangan Chris Keller di tahun 2022, dan informasi mengenai kerangka teoritis dan fundamental mengenai moving average itu bisa kalian temukan, bisa dibaca di halaman 108 ya. Di sini secara matematis telah dibahas secara lengkap di dalam buku ini. Jadi silakan teman-teman untuk mempelajari buku ini lebih dalam lagi berkaitan dengan fundamental matematisnya. Baik, tapi saya akan menjelaskan bagaimana secara sederhana ya, secara teknisnya. Kita akan lihat simulasinya di dalam Excel dari data harga saham yang telah kita download sebelumnya. Jadi, pada dasarnya moving average adalah perhitungan rata-rata bergerak dari setiap waktu dari data yang kita temukan ya. Jadi dia akan menghitung data rata-rata bergerak. Misalnya kita ambil datanya BMRI di sini ya. Kita akan contohkan dengan menggunakan Excel terlebih dahulu supaya kalian paham, teman-teman paham bagaimana pelaksanaan teknisnya. Baik, untuk melakukan di BMRI ini kita akan buat kolom baru secara manual ya. Ini kita bikin 2 kolom deh. Oke. Jadi untuk menampilkan moving average sebenarnya di Excel juga bisa. Kita bisa klik ke data, kemudian di sini ada bagian data analisis. Cuman bagi teman-teman yang belum mengaktifkan fitur data analisisnya di Excel, bisa kalian lakukan dengan klik ke file, kemudian klik di option, kemudian di bagian add-ins. Nah, di sini silakan diaktifkan analisa toolpack VBA-nya, kemudian klik go dan OK gitu ya. Kalau saya aktifkan, ini diklik dulu, kemudian klik go dan OK. Seperti itu untuk menampilkan mengaktifkan fitur data analisis. Oke, baik, kita akan lanjutkan mencoba untuk menghitung moving average. Jadi di sini kita aktifkan di sel yang baru ini, kita akan hitung moving average-nya dari BMRI. Kita tinggal klik data analisis, tunggu sebentar. Kemudian di situ langsung ada pilihan ya. Sebenarnya kita bisa buat berbagai macam perhitungan statistik di sini di Excel. Di sini kita pilih langsung saja moving average. Kemudian kita klik OK. Kemudian input range-nya bisa kita aktifkan di sebelah sini. Kita mau aktifkan misalnya dari sini sampai ke bawah ya. Di bagian interval kita mau pastikan berapa interval per harinya. Interval rata-ratanya kita coba dulu untuk 5 hari gitu ya. Kemudian output range-nya kita diminta untuk mau naruh di mana output dari moving average ini. Kita mau taruh di sini saja. Di sel ini gitu ya. Kemudian kita mau nampilkan chart, silakan. Mau nampilkan standar error-nya, silakan. Jadi ketika kita klik OK, seperti itu. Nah, lihat dia akan menampilkan data kita selama 360. Mungkin kalau di Excel belum nggak begitu kelihatan ya moving average-nya. Nah, sebetulnya kita akan masuk ke sini saja, langsung ke bagian perhitungannya. Kalau diperhatikan, tadi kita minta adalah 5 hari. 5 hari data kita pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau saya kasih tanda warna kuning ya. Jadi ini dulu dirata-ratakan akan menghasilkan ini. Kemudian rata-rata kedua dapat 5085, dapat dari mana? Dari 5 hari ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Berarti dapat 5085. Jadi dari kotak ini dia akan menghitung rata-rata. Pertama 5 ini mendapatkan hasil 5095.
Kita akan coba buktikan misalnya autosum. Berarti dari 5 kotak pertama ini bisa diperhatikan. Nanti karena kita tadi milih intervalnya 5, nah, akan menghasilkan nilai 5095. Berarti untuk 5085, berarti dia akan menghitung lagi dari sini. Ya, dari kotak ini kita pindah ke sini, kotak sini. Ya enggak? Berarti dari sini ya, autosumnya yang di sini dibagi lagi 5. Ya, gitu. Dan seterusnya sampai dengan periode pengamatan kita ke bawah. Nah, itu adalah penjelasan singkat secara teknis mengenai moving average. Lebih tepatnya adalah simple moving average. Ya, masalahnya ketika kita menggunakan Excel, lagi-lagi ketika kita mau rubah BMRI, kemudian dari BMRI ke ANTM, kita rubah lagi, kita insert lagi. Kemudian masalahnya lagi, oke, nggak apa-apa kalau misalnya begitu. Iya, kalau misalnya datanya ini kan stuck di tanggal 16 nih berarti. Sekarang saya bikin video ini tanggal 20. Nah, kalau tanggal 20 kita rubah lagi, tanggal 20-nya ada, kita rubah lagi Excel-nya. Nah, di situ jadi masalah. Jadi dalam penggunaan Excel tidak otomatis, tidak real time. Itu masalahnya kenapa harus menggunakan Python. Nah, itulah penjelasannya tadi ya mengenai perhitungan secara teknis moving average, simple moving average. Selanjutnya kita akan gunakan gimana caranya menghitung moving average, simple moving average menggunakan Python. Oke, kita mulai perhitungannya untuk moving average dulu ya. Jadi ada dua hal, kita hitung dulu moving average-nya, kemudian visualisasi. Nah, kemudian saya untuk mempersingkat video, saya nggak akan ngetik lagi sintaksnya gitu ya. Jadi saya udah tuliskan terlebih dahulu ya, sehingga akan mempersingkat waktu videonya. Nah, mungkin yang berbeda di sini adalah sekarang saya perlu jelaskan bahwa kita akan melihat harga saham atau ticker secara tunggal. Dalam hal ini saya contohkan BMRI. Sekaligus juga mencontohkan ya gimana otomatisasi dilakukan untuk analisa harga saham. Jadi kalau misalnya kita bandingkan ya di video yang sebelumnya di episode 2 deh ya. Kalau kita lihat di episode pertama deh ya, episode pertama itu kalau dilihat kita akan melihat beberapa harga saham, ya enggak? Ada Brand, BMRI, ANTM, BFLA, sehingga datanya panjang gitu kan, kita download panjang, gitu ya. Nah sekarang kita akan melihat ya secara individu di episode 3 ini. Kenapa begitu? Kenapa nggak langsung aja secara individu? Karena saya mau memperlihatkan yang kemarin itu nantinya kita bisa menghitung yang namanya efisien frontier. Jadi portofolio saham ya secara akumulatif yang kita punya nantinya di video berikutnya gitu ya. Tapi yang sekarang kita lihat dulu secara individu sahamnya gitu. Makanya di sini saya coba juga akan mencontohkan secara otomatis ya untuk visualisasi datanya. Baik itu untuk saham tunggal. Nah, kita lihat di sini kita akan membuat variabel. Jadi saya akan jelaskan saja yang nggak ngetik lagi. Kode saham di mana kodenya adalah BMRI. Nah, di video sebelumnya kita tahu bahwa dalam menggunakan Yahoo Finance di sini kita selalu diminta untuk memasukkan kode .jk. Berarti di sini kode saham yang kita buat sebelumnya yang kita ketikkan BMRI akan dimasukkan di sini di dalam sintaks ini. Jadi apapun yang kita masukkan di sini dia akan mencari dengan menggunakan library Yahoo Finance. Kemudian waktu awal, waktu akhir yang sudah kita definisikan di variabelnya sudah kita definisikan di pertemuan pertama. Yakni ini 2023 bulan 2 ya, tanggal 16. Kemudian sampai dengan waktu sekarang, waktu akhirnya ya, ini. Sehingga kenapa kita perlu secara berbeda penulisan variabelnya secara individu, sehingga nanti ketika teman-teman mau harga saham yang berbeda tinggal dirubah aja kodenya di run. Nah kalau tadi ini masih BMRI ya, nah sekarang ketika sudah dirubah jadi save, dia akan berubah secara otomatis. Kita akan lihat, nah dia akan berubah. Dengan begitu fungsi otomatisasinya akan berjalan.
jadi analisa save tuh. Ya udah nggak apa-apa dah, steady save ya. Perusahaan steady save, save itu perusahaan steady save, transportasi. Oke, kita nggak apa-apa. Ini tadi masih BMRI ya. Kita biar bandingkan dengan yang ya berarti BMRI aja deh. Karena tadi mau bandingkan dengan yang di Excel. BMRI gitu ya. Kita akan lagi, jangan lupa karena kita gunakan Jupyter Notebook, kita akan ulang lagi kalau kita menuliskan variabel yang berbeda di atasnya. Gitu. Oke. Nah, ini tadi jadi kita balik lagi ke BMRI. Tadi saya udah nulis save tuh. Oke, saya rubah dulu BMRI gitu. Oke. Oke, kita akan lagi perhitungan moving average-nya. Jadi di sini untuk menghitung moving average, kalau tadi di Excel kita gunakan data analisis, kemudian moving average. Kalau di sini berarti kita tadi lihat ya, bahwa kita membuat variabel dengan nama saham tunggal, gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau kita perlihatkan head di sini, berarti 5 baris pertama head itu maksudnya. Ini akan memperlihatkan nilai dari harga buka, tertinggi, low, terendah, dan lain-lain, volume ya. Kemudian sekarang sintaksnya gimana kalau di Python? Kita akan tuliskan di sini variabel kita yang tadi kita tulis saham tunggal. Kemudian ini maksudnya apa? Tanda siku di sini. Berarti kita akan membuat list ya. Berarti ada kolom baru dengan nama MA5 di sini ya. Atau moving average 5 singkatannya gitu ya. Dari apa? Dari variabel saham tunggal gitu. Yang udah kita ketik tadi di atas. Kemudian kolomnya yang mana? Kolom close gitu ya. Nah, kemudian dengan fungsi apa? Fungsi dot rolling. Nah, ini adalah function ya tadi di situ mana tadi. Nah, tuh ada function rolling. Rolling itu berarti dia akan melakukan moving average. Dalam hal ini dia akan melakukan simple moving average. Ya. Kemudian dalam contoh Excel tadi kita intervalnya adalah 5 hari. Dalam kurung window sama dengan 5 hari. Ingat moving average adalah rata-rata, mean, ya. Sehingga ketika kita panggil variabel saham tunggal tadi, semuanya keseluruhannya kita akan lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Datanya menjadi seperti ini, ya kan? Ada yang tadinya kalau dibedakan sebelum kita melakukan perhitungan moving average, volume doang, kolom terakhirnya. Tapi setelah kita menambahkan kolom MA5, ada data berupa MA 5 gitu ya. Oke, ini datanya. Coba kita bandingin, kita lihat. Oke, kalau kita mau ngelihat datanya, kita bisa klik di sini di Visual Studio Code-nya, View Data. Berarti data kita tadi adalah variabel saham tunggal ya. Berarti di sini dilihat data saham tunggal. Set, ini dia. Kita lihat view datanya secara keseluruhan ini ya. Kalau tadi yang di sini ditampilkan nggak semuanya gitu ya. Tapi kalau kita memilih tadi, saya ulang, view data, dia bisa menampilkan keseluruhannya gitu ya. Oke, ini kita. Oke, nah gitu. Oke, nah kemudian kita coba aja langsung mau membandingkan go to kolom MA5 gitu ya. Berarti MA5 yang di sini. Oke, biar saya bisa bandingkan, saya kecilin dulu semuanya biar enak dilihatnya. Kita bandingkan dengan jangan beda lagi sama yang di Excel gitu kan. Oke, kita lihat. Aduh, susah amat. Nah. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat, berarti kalau tadi penjelasannya benar ya, missing value pasti karena 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Baru yang kelima nih, missing. Gitu ya, 4 ini missing. Oke, kita lihat sekarang. Ini dia data Excel-nya kita tadi untuk BMRI. Mana? Ini dia. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama di sini, lihat. Ya, oke, di sini ya biar sama ada barisnya. Ini 5095 sama. Yang kedua 5085 sama. Yang ketiga 5067,5 sama. Yang keempat 5055 sama. Ya enggak? Yang ke ini 5035. Nah, dan seterusnya. Jadi sama ya. Oke. Tuh, kita udah buktikan bahwa output yang dihasilkan oleh Python juga sama. Ya. Kemudian apalagi kelebihannya dari kita menggunakan Python?
kan kalau kita tahu moving average itu nggak cuma satu, karena intervalnya tergantung dari kebutuhan kita. Bisa intervalnya 5 harian, 10 harian. Nah, kalau di Excel kita run lagi, kita ulang lagi, beda lagi sahamnya, di run lagi. Nah, kalau di Python tinggal kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kita copy paste ya, copy tadi ya, sintaks yang ini. Kita mau rubah, ini misalnya MA10 gitu ya. MA10, Windows-nya berarti di sini 10. Berarti kita akan membuat kolom baru dengan nama MA10 gitu ya. Berdasarkan value yang ada di kolom close. Intervalnya 10 gitu ya. Kalau kita panggil sekarang, ini kan tadinya baru MA5 ya. Sekarang kita panggil lagi variabelnya. Lihat. Di sini udah ada MA10. Sehingga data kita bisa lebih komprehensif. Gitu ya. Tuh, kelebihannya dari kita menggunakan Python. Mau bikin lagi MA20, MA50, MA100, terserah. Gitu ya. Dengan sesimpel kita copy paste, ganti 10 jadi 20, ganti 10, 20 jadi 30, 40, bikin lagi. Windows intervalnya diganti. Gitu. Kemudian kita juga karena kita mau bikin grafik, ini kan NaN itu apa sih? Not a number, not a number. Berarti datanya kosong karena kita tadi ya kata-kata konseptualnya kita mau 5 ya berarti pasti 4-nya kosong. 5 baru ada. Kalau yang di sini berarti 10-nya. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kan nggak lucu kalau misalnya di grafik nanti ada yang kepotong di awal. Maka kita bisa hilangkan NaN-nya dengan cara ya di sini di bagian dalam kurung ini Windows 5 interval ini kita kasih koma, kemudian min underscore period s ya sama dengan 0. Berarti ini maksudnya kita nggak mau menyertakan dari angka yang dari awal ini. Jadi 5095 ini akan langsung dinaikin ke atas kayak gitu ya. Sehingga kalau kita run lagi kita akan lihat di MA5 ya dia akan langsung nggak ada nilai not a number-nya gitu. Kita lakukan hal yang sama ya di Windows yang 10 misalnya min tadi underscore period sama dengan 0 ya gitu, sehingga tuh dia akan langsung memperlihatkan ya nilai tanpa not a number, tanpa none ya. Tuh itu cara kita menghitung sintak perhitungan moving average ya, dari ngumpulin data sahamnya dulu secara individu, kemudian kita ngitung sintak perhitungan moving average-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi moving average. Oke, kita lanjutkan kepada visualisasinya ya. Jadi kita akan membuat visualisasi di moving average dan juga volume penjualan saham kita. Jadi ada 7 langkah, banyak juga ya. 7, nggak banyak sih sebetulnya. Pertama, kita akan melakukan import library. Jadi kita akan gunakan library yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita pakai default plot ya. Kita sekarang nanti akan menggunakan library yang berbeda untuk visualisasi. Gitu. Kemudian yang kedua kita akan membuat subplot, kemudian membuat grafik open high low close-nya atau yang biasa disingkat di OHLC. Kemudian kita nambahin grafik moving average-nya, kemudian menambahkan bar volumenya, menyesuaikan grafiknya, warnanya, kemudian yang terakhir adalah menghilangkan slider. Kita masuk ke langkah yang pertama dulu, yakni import library. Import library-nya yang kita butuhkan yang pertama adalah kita akan gunakan Plotly namanya. Library-nya adalah Plotly. Ya. Kenapa Plotly nanti akan saya jelaskan ketika udah visualnya keluar ya. Jadi kita akan import Plotly, grab object as go. Jadi kita inisiasinya namanya go ya. Kemudian Plotly offline karena ini Plotly sebetulnya online tapi kita mau gunain secara offline aja dari data yang udah ada kita ya. Ini kenapa makanya Plotly offline. Kemudian karena kan kalau misalnya secara grafik tuh ada subplot di atasnya harga sahamnya, di bawahnya volume biasanya standarnya gitu kan harga saham. Makanya kita akan memisah grafiknya. Jadi grafik yang dua jadi satu gitulah gampangnya.
Kemudian karena kita menggunakan Jupyter Notebook, maka kita menggunakan PO init notebook. Nah, ini seperti ini tulisnya ya. Oke. Itu untuk library-nya. Sehingga yang kedua, kita langsung masuk ke langkah yang kedua. Ini library-nya udah. Kemudian yang kedua, kita akan membuat figur ya, variabel yang namanya figur. Kemudian subplot, tadi udah jelasin bahwa ada harga saham di atasnya, kemudian di bawahnya ada volume, maka kita akan membuat rows-nya 2. Jadi make subplot gitu ya. Kemudian dalam kurung make subplot berarti barisnya ada 2, kolomnya 1. Kemudian share x axis gitu ya. Jadi antara grafik yang satu dengan yang 2 di bawahnya itu akan dua-duanya dipakai share bersamaan. Makanya share axisnya adalah true. Kemudian vertical spacingnya berarti ini range di vertikalnya 0,1. Kemudian nama grafiknya kita namain di sini pakai string harga saham. Kemudian kita langsung masukin fitur otomatisnya. Kita sebelumnya yang di atas kita udah nulis variabel kode saham, yakni dalam hal ini adalah BMRI. Kemudian untuk grafik yang keduanya adalah volume. Kemudian row sama width-nya berarti 0,2 sama 0,7 ya. Row width-nya kita langsung lihat aja di sini. Nah, udah ya. Nah, kok nggak keluar apa-apa? Jadi gini, ketika kita panggil fig-nya, coba kita panggil ya, fig ya, variabel fig-nya yang udah kita definisikan di sini, ya penjelasannya biar gampang. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kita lihat di sini. Kita akan membuat di sini dulu deh, dari yang gampang dulu, stringnya harga saham, kode saham. Harga sahamnya adalah yang udah kita tulis di sini, ya nggak? Nah, kode sahamnya adalah variabel yang kita udah tulis sebelumnya, otomatis kan, BMRI, gitu. Kalau nggak percaya kita coba deh, nilai deh harganya kita ganti nilai, gitu ya. Jadi itu fungsi sintaknya. Ingat, ini adalah tipe data string ya, ada tanda kutipnya, gitu. Kita coba ganti ya. Kita run dulu yang di atas, yang bawah kita run lagi. Nah, lihat berubah jadi nilai saham BMRI. Kemudian ya, ke sini ke depan sekarang. Make subplot berarti ini adalah function ketika kita mau buat dua grafik. Grafik yang pertama yang di atas ini, grafik yang kedua adalah grafik volume. Gitu, makanya disebutnya subplot. Kemudian row-nya ada 2, maksudnya bukan row 1, 2, 3, 4 ini bukan. Jadi yang ini sama yang ini gitu, row-nya 2 gitu ya. Kemudian share axis-nya, x-nya tuh berarti di sini nanti secara horizontal ini nanti akan ada series-nya waktunya ya. Antara grafiknya nilai saham sama volume sama-sama akan disesuaikan secara bersamaan gitu. Jadi volumenya berapa, ya berarti harga sahamnya pada saat volumenya berapa, harga sahamnya itu x-axis bahkannya. Kemudian vertical spacing berarti yang buat yang di sini. Ya 0,1 gitu saya buatnya. Row width-nya berarti adalah row kan baris ya, berarti jarak antar baris 0,2 0,7. Itu subplotnya. Sekarang kita ke langkah yang ketiga, menambahkan open, high, low, close ya. Jadi di sini tadi variabelnya kita udah buat namanya fig, ya enggak? Kemudian kita masuk ke dalam function add trace. Kita akan menambahkan grafik ya. Kemudian dalam kurung go. Go berarti kita akan gunakan library dari Plotly ya kan? Grab object as go di sini ya. Kemudian dalam go ini ada function lagi yang namanya candlestick. Jadi langsung ditulisnya nggak boleh yang lain, nggak boleh lilin stick, nggak boleh. Candlestick itu fungsinya. Kemudian untuk X ya, kita punya di situ adalah X berarti kan horizontal ini ya. Kita punya variabel saham tunggal yang tadi sebelumnya yang pas pada saat kita ngitung moving average. Ya. Di sini kan kita buat variabel saham tunggal di mana variabel saham tunggal itu berisikan kolom open, high, low, close, adjusted close dan volume. Ya, kemudian indeks. Ingat episode kita yang kedua, struktur data frame. Ya. Ini date berarti ini seriesnya. Sehingga ketika kita membuat grafik yang di sini, balik ke sini ya. Kita akan membuat X yang berasal dari X-nya itu adalah kita berarti X yang di sini ya. Yang di sini. Yang
berasal dari indeksnya kita. Indeks kita berarti adalah tanggal, waktu, time series ya kan, saham time series. Kemudian kita akan membuat variabel open ya, di mana akan berisikan variabel open akan berisikan ya dari variabel saham tunggal yang kita ambil adalah kolom open ya kan. Di sini kenapa yang ditulis adalah open? Nah, di sini karena kita disediakan data frame-nya ada namanya open gitu. Kalau nanti seandainya Yahoo berubah, Yahoo Finance berubah data frame-nya ini bukan open, buka, berarti ini ditulisnya adalah buka gitu ya. Gitu. Kalau seandainya Yahoo Finance Indonesia mungkin kalau berubah, tapi kayaknya enggak. Kemudian high, berarti ada kita bikin variabel high gitu ya. Di dalam variabel saham tunggal di mana kolomnya adalah kolom high, indeks kolomnya high. Low di variabel saham tunggal, kemudian indeks kolomnya adalah low. Close, indeks kolomnya adalah close. Kemudian di sini perhatikan. Nah, kalau itu name apa? Name berarti untuk nama. Nama grafik kita mau namain apa? Untuk mempersingkat, saya singkatnya OHLC, L-check gitu ya. Open, high, low, and close. Kemudian row-nya berapa? Row-nya 1, kolomnya 1. Nah, sehingga kalau kita run, lihat di sini. Nah, ya, tadi yang tadinya masih kosong di sini, sekarang jadi ada 2. Nilai sahamnya, kemudian ada volumenya. Nah, di sini volumenya belum kita definisikan, ya. Tuh. Oke. Kemudian, yuk kita lanjutin lagi ke langkah yang keempat. Kita nambahin kalau tadi kan baru grafik harga sahamnya berupa candlestick. Kenapa saya pakai plotly? Soalnya begini. Kita lihat ya. Lihat dulu di zoom dulu deh. Zoom, zoom, zoom. Oh, belum. Oke, ini dia. Jadi kalau di zoom, nah, lihat. Kita bisa memperlihatkan secara slidernya ya, posisi-posisi mana yang kita mau lihat. Nah, kalau kemarin kan yang di video sebelumnya kita pakai plot. Nggak kelihatan gitu. Ini waktunya kapan? Panjang kan datanya. Jadi kalau kita tarik sini ya berarti semakin banyak datanya. Tapi kalau semakin kita tarik sini makin pendek. Nah, itu yang diberikan sama plotly. Kalau kita mau lihat berapa terakhir sini gitu. Itu makanya saya menggunakan library plotly. Kemudian yang keempat, kita akan menambahkan moving average. Sebelumnya, perhitungan moving average kita, yakni moving average buat moving average 5 sama 10, ya kan? Nah, tinggal kita copy, paste ke sini. Ya, paste ya tadi di sini, MA5, MA10. Nah, diperhatikan di sini, berarti variabel figur kita tambahkan lagi grafik. Pokoknya kalau mau nambahin grafik, add trace. Kemudian menggunakan library ya subplot ya plotly subplot go ya grab object ini ya kan, inisialnya kita tulis go, kemudian yang kita ambil adalah grafik scatter di mana X itu adalah saham tunggal yang menggunakan indeks series waktu, Y-nya berarti Y-nya itu adalah vertikal ya, berarti yang di sini kalau Y berarti kita gunakan MA5 sama MA10 kolom ya, berarti indeks kolom MA5 dan MA10 karena lihat kita udah bikin kan di sini MA5 dan MA10. Jadi yang diambil nanti nilai dari sini yang dibuat grafik scatter plotnya. Gitu ya. Oh. Kemudian ini row-nya 1, kolomnya 1 ya. Ini ya. Kemudian sekarang kita masuk ke bar chart volume. Kan kalau di sini kan masih grafik gambarnya ya. Oh ya, ini belum dilihat. Kita akan dulu deh grafik moving average-nya. Kita kan, nah lihat ada warna di sini ada garis-garisnya ya. Ini berarti moving average-nya udah keluar. Baik itu moving average 5 yang gray gitu ya. Saya gedein lagi dah. Tuh. Tuh. Ya, tuh. Oh, kelihatan grafiknya. Soalnya 5 sama 10.
Kalau yang gray ya itu berarti moving average 5, yang abu-abu, yang biru berarti adalah yang 10. Kalau mau definisikannya yang lain boleh. Misalnya di sini kita mau ganti apa ya? Red, merah gitu ya. Kemudian yang ininya adalah yellow misalnya. Tinggal diganti aja warnanya sesuai dengan selera. Kemudian kita run lagi. Tuh, jadi merah sama kuning, ya kan? Kuningnya nyala. Nah, oke. Itu nambahin grafik moving average-nya di sini MA5 sama MA10 dalam hal ini contoh kita. Kemudian, berarti kan bar chart volumenya belum keluar nih. Sekarang kita di poin yang kelima, kita akan menambahkan volume, bar chart volume. Variabel fix, tambahkan grafik berarti add trace menggunakan library Go ya, grab object plotly. Kemudian kita gunakan model grafiknya adalah bar chart. Kalau tadi scatter ya, berarti kalau yang ini adalah bar. Gitu gampangnya. X-nya berarti saham tunggal, variabel saham tunggal, indeks berarti seriesnya kita. Y-nya, nah karena kita mau ngomongin volume berarti yang di sini adalah Y-nya adalah pada indeks volume. Warnanya kita mau kasih warna terserah. Red, orange, atau apa. Di sini saya kasih warna apa ya? Yang ada green lah. Terserah itu ya, terserah green. Kemudian ini bisa row-nya 2, berarti ini ada di row yang kedua, maksudnya gitu ya. Di row yang kedua. Ini kan row 1, row 2 gitu. Row yang kedua, kolom 1 gitu maksudnya. Karena kita cuma satu kolom doang, ya. Coba kita run sekarang. Terus lihat, keluarlah volumenya. Ini memperlihatkan volume, ya. Kita lihat di sini itu. Volumenya naik, ini tanggal berapa, jadi ketahuan kalau menggunakan plotly. Ya, kita bisa seret ya di sini grafik slidernya mau yang kapan gitu. Ini belum ya, disesuaikan grafiknya. Gitu ya, jadi kelihatan volumenya di bawah tanggal berapa. Oke, itu kita udah nambahin chart volumenya. Kemudian kita akan sesuaikan sekarang di sini. Grafiknya kan masih menyot lah ini ya. Kita mau supaya grafiknya kelihatan lebih bagus. Berarti title-nya untuk kita berarti akan mengupdate variabel figure dengan update layout. Kita akan memberikan judul grafik historis harga saham. Nah, kode sahamnya berarti kode saham yang kita tulis tadi di atas, BMRI secara otomatis. Kalau nanti BMRI kita rubah, ya ininya jadi nggak berubah, gitu kan. Jadi kemudian x-axisnya udah gitu tick fontnya, berarti tick font tuh yang nanti kita akan lihat, atau saya keluarin dulu gambarnya deh. Kita keluarin gambarnya. Nah, ini kurang lebihnya. Jadi gambarnya nanti di sini kita yang string dulu yang gampang dipahami. Title berarti ini grafik historis harga saham BMRI. Kemudian font size-nya 12 ini ya. Kemudian y-axis-nya berupa dictionary. Dictionary ya kan? Dic title-nya harga per lembar berarti yang di sini. Title font size-nya berarti ini 14 gitu. Kemudian tick font size-nya sudah itu auto size-nya false ya. Jadi kalau mau kita nggak mau repot-repot width sama height-nya, kita bisa sesuaikan ya tergantung data kita. Ini sebenarnya auto size-nya kalau mau true dia akan ngatur secara otomatis. Cuman kalau kita mau manual berarti kita harus definisikan berapa lebarnya dan berapa tingginya. Kita coba ya. Kita height-nya kita rubah width-nya deh. Width-nya kalau itu 1000 ininya aja deh. Height-nya kita rubah jadi 800 gitu ya. Nah, tadinya segini, kita akan rubah, kita run. Akan lebih panjang ya. Kalau belum kelihatan panjang dah, 1100 gitu. Nah, ini akan memperlihatkan panjangnya di sini, tinggi ya. Makin panjang. Tuh, kayak gitu.
disesuaikan ya. Ini makanya penyesuaian grafik tergantung datanya. Kalau makin banyak ya gedein. Misalnya ini mau 1200 gitu ya. Terus itu ininya mau 900 gitu. Tinggal disesuaikan. Kayak gini. Itu ya, jadi agak gede gambarnya. Kemudian ini warnanya kok kuning-kuning orange begini. Nah, ini dari sini Vespa. Kalau mau ganti misalnya light blue. Ini kayaknya ada deh nama light blue. Kita coba ya. Kalau nggak ada nanti ada penjelasannya kok. Oh, ada tuh. Light blue gitu ya. Kita mau rubah. Terserah. Ini bisa kalian cari di internet. Kode color monokroma untuk web gitu ya. Bisa lihat nanti kode-kodenya apa aja. Oke, itu. Kemudian tadi kan slider kita masih ada ya, slider nih di sini. Slider kita, set, ya kan? Kita bisa tarik makin gede, makin kecil gitu ya, candlesticknya. Ini warna kuning, warna merah. Atau kita mau hilangin slidernya. Jadi poin ketujuh ini opsional, bisa dihilangkan, bisa enggak. Kalau mau ngilangin, kita tinggal update lagi, figure update, layoutnya kita update lagi sama kayak langkah yang sebelumnya. Kalau tadi kan update layout berarti ke semuanya. Kalau sekarang figure update. Kemudian cukup diketikkan layout axis sama range slider underscore visible-nya kita buat false. Berarti di sini akan hilang range slidernya karena false. Berarti kalau true ini dipakai kayak gini. Ini kan true nih maksudnya. Berarti kita ada slidernya ini. Oke, kalau mau ngilangin berarti layout x-axis range slidernya underscore visible kita kasih false. Kemudian kita show dalam kurung. Sehingga kalau diperhatikan ini slidernya jadi hilang. Nah, nggak ada kan slidernya di sini. Sehingga kalau kita mau ngeliat grafiknya, ngeliatnya dari sini langsung. Tuh. Grafiknya mana, bagian mana yang mau kita lihat gitu. Kalau mau balikin tinggal di auto scale. Kita mau lihat yang di sini nih, harga-harga terakhir ya di 2024 Agustus. Tuh kelihatan. Oke, itu kita telah melakukan visualisasi untuk volume harga saham, harga penutupan, harga pembukaan, high-nya, low-nya yang digambarkan dengan grafik. Penjelasannya gimana makainya? Silakan kalian lihat di buku-buku technical analysis keuangan. Kita di sini instruksional aja, jadi secara teknis aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya bilang pas tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.